sallallahu alaihi wasallam, "Man dala ala khairin falahu ajri fa'ilih." Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad alima maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali dia telah mengetahui, telah dicatat baginya tempat duduknya di dalam surga ataukah tempat duduknya dalam neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fafimal amal?" Ya Rasulullah, kalau seandainya seseorang itu telah tercatat dia sebagai penghuni surga ataukah dia sebagai penghuni neraka, buat apa kami beramal? Toh kalau seandainya kami semangat beramal, kalau Allah catat kami sebagai penghuni neraka, kami akan masuk neraka. Atau sebaliknya, kalau seandainya kami bermalas-malasan beramal, kalau Allah mencatat kami sebagai penghuni surga, kami akan masuk surga. Ini soal yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Dengarkan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, apa yang dijawab oleh Rasulullah. Nabi SAW menjawab, "I'malu fa kullu muyassirin lima khuliqalah. Amma ahlus sa'adah fa yusayyiru li amali ahlis sa'adah. Wa amma ahlus syaqawah fa yuyassiru li amali ahlis syaqawah." Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa akhir dari kehidupan kita. Apakah kita akan masuk surga ataukah masuk neraka? Tetapi Nabi SAW menyebutkan sifat dan ciri-ciri orang-orang yang mereka telah dicatat sebagai penghuni surga dan ciri-ciri orang-orang yang mereka dicatat di sisi Allah sebagai penghuni neraka. Kata Rasulullah, "Beramallah kalian, karena sesungguhnya Allah akan memudahkan kepada setiap orang dari apa yang telah dicatat di sisinya." Kalau seandainya Allah mencatat dia sebagai penghuni surga di sisinya, Allah akan memudahkan dia untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Tapi kalau seandainya di sisi Allah dicatat sebagai penghuni neraka, maka Allah akan memudahkan baginya untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tinggal kita introspeksi diri kita masing-masing, saudara-saudaraku. Ya, tahun sekarang sudah 2020, 1441 Hijriah, pergantian tahun. Ya, dan juga pergantian bulan dan hari terus kita lewati, yang menunjukkan bahwasannya kita semakin dekat dengan kubur kita. Ya, kita akan semakin dekat untuk kembali kepada Allah. Apakah dengan bertambah umur yang kita miliki hari ini, kita semakin mudah untuk beramal dengan amalan penghuni surga, ataukah kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan penghuni neraka? Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita hari ini lagi betah untuk membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan sebab di antara sebab seseorang akan diantarkan ke dalam surga, atau sebaliknya kita sibuk dengan hal-hal yang itu berbau dosa? Kira-kira waktu yang 24 jam kita lebih banyak berbuat, lebih mudah untuk melakukan amalan penghuni surga, atau lebih mudah mengamalkan penghuni neraka? Ya, walaupun kita nggak tahu apa akhir dari kehidupan kita, kita nggak tahu apa yang dicatat oleh Allah, tetapi ini ada sifat-sifat dan ciri-ciri yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, seorang Muslim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas. Ya,
Orang yang dia mudah untuk bisa mengevaluasi dirinya, kira-kira kemana yang mudah bagi dia amalkan pada hari ini. Ketika Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah ayat yang terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Takutlah engkau hai Muhammad kepada suatu hari yang engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat di antara atau ayat yang paling terakhir. Tidak lagi ada ayat setelah ini. Ya, apa ayat yang dengannya Allah menutup risalahnya kepada Nabi, diingatkan kepada Rasulullah, takutlah kamu kepada hari itu. Dalam keadaan Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, dalam keadaan tidak ada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh Nabi SAW, apakah Rasulullah pada waktu itu beliau tersenyum, saya sudah siap ya Allah? Tidak. Untuk membersihkan hati beliau yang sudah bersih, dan untuk melembutkan hati beliau yang sudah lembut, beliau pergi ke makam syuhada Uhud supaya lebih mengingatkan beliau kepada kematian, supaya lebih mengingatkan beliau dengan kampung akhirat. Beliau berkata kepada makam syuhada Uhud, assalamu alayka ya ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian penduduk tempat ini dari kalangan mukminin dan muslimin, dan aku juga akan menyertai kalian. Ini seorang nabi, seorang rasul. Ya, bahkan detik-detik sebelum Rasulullah SAW dicabut nyawanya, beliau berkata, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Ya Allah, rahmati aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, rahmati aku ya Allah. Dan terkadang beliau berkata, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ampuni aku ya Allah. Rasulullah SAW selalu mawas diri dan waspada pada diri beliau sendiri, dalam keadaan beliau sudah dijamin masuk surga. Masa pandemi ini, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkadang membuat seseorang itu stres, terkadang membuat seseorang itu futur, di PHK dari pekerjaannya, ya, omsetnya menurun, ya, kemudian sulit untuk mencari pekerjaan, permasalahan dengan istri, permasalahan dengan anak, ya, sewa rumah sudah habis, ya, cicilan kendaraan yang sebelum mengenal, ya, terlibat dengan riba, dipaksa harus bayar, sehingga ini membutuhkan dari seorang muslim dan seorang muslimah kekuatan. Tidak hanya kita memikirkan kekuatan fisik kita, ya, memakai masker, mencuci tangan, ini hal yang penting, ya, mengikuti protokol kesehatan. Tetapi itu semuanya tidak akan bisa menjadi kekuatan bagi seorang hamba ketika hatinya tidak kuat. Jadi masa-masa pandemi seperti ini bukan justru kita jauh dari Allah, bukan kita justru jauh dari majelis ilmu, bukan justru kita jauh daripada kebaikan. Justru di masa-masa seperti ini kita harus mencari imun untuk hati kita, agar bisa selalu konsisten di atas apa yang Allah inginkan. Kalau enggak, rusak hidup kita, saudara-saudara, rusak. Iya, kita berpikir ya sudah, kalau saya mati. Oke, kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja. Bukan hanya di dunia ini saja. Akan ada waktu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah semenjak dalam kubur kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan sahabatnya, kalau seandainya ada orang yang selamat daripada himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adh adalah orang yang pantas untuk selamat daripada himpitan kubur. Cuman gak ada yang selamat. Ya, gak ada yang selamat. Ya, ngeri-ngerinya virus corona tidak sebanding
dengan kengerian yang akan kita hadapi kelak di yaumul qiyamah. Hari ini si ibu, si ayah, walaupun dengan masa-masa terjepit ekonomi seperti ini, dia berusaha bersusah payah untuk mencari nafkah agar bagaimana anaknya bisa makan, agar bagaimana rumah bisa disewa, anaknya bisa ada tempat tinggal. Tetapi kelak di yaumul qiyamah, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, Allah gambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seseorang akan lari dari sahabatnya, si ibu lari dari anaknya, si ayah lari daripada istrinya. Setiap orang pada hari itu mereka sibuk untuk mengurusi diri mereka masing-masing. Hari ini ayah siap keluar rumah, walaupun di luar rumah banyak wabah penyakit yang akan bisa menular dirinya demi makan anaknya. Tapi kelak di yaumul qiyamah, seorang ayah siap dia korbankan anaknya masuk dalam neraka supaya dia bisa, asalkan dia bisa selamat dari nerakanya Allah Rabbul Alamin. Sesuatu yang mengerikan, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita tidak bisa hanya pasrah. Kita tidak hanya sekedar pasrah dalam urusan ekonomi kita, dan yang paling terpenting kita juga tidak boleh pasrah dengan apa yang namanya nutrisi dan imun untuk qalbu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran Al-Karim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang kalian miliki, kata Allah, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah yang akan menemani kita nanti dalam kubur kita. Inilah yang akan bermanfaat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketampanan kita, kegagahan kita, kuatnya fisik kita, itu hanya hitungan hari. Ya, ketika berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, dalam hitungan hari badan kita sudah berbulan. Ya, dalam hitungan bulan badan kita sudah menjadi tanah, tinggal tulang belulang. Ini yang setiap hari kita pikirkan, bagaimana fisik saya bagus, fisik saya terjaga, kesehatan saya terjaga. Tapi kita tak pernah berpikir dengan nutrisi dalam qalbu kita. Pernah tak kita berpikir, ya, kenapa saya sudah mulai malas baca Quran? Sempat gak berpikir? Ada. Kenapa saya mulai malas itu ikut kajian? Kenapa saya mulai malas untuk berzikir? Kenapa saya mulai malas untuk sholat sunat misalkan? Pernah gak kita berpikir? Tapi kalau seandainya kita berpikir, cuman ada gak solusi yang kita cari? Ada? Atau cuma sekedar pikir-pikir saja? Wah, udah malas sekali baca Quran sekarang. Terus ya, lagi masa pandemi, nantilah selesai pandemi. Ya, memangnya kita punya kesepakatan dengan malaikatul maut dicabut nyawa kita setelah pandemi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kembali kepada kaidah yang saya sebutkan. Kalau satu hari kita siap pegang HP dengan gamenya dan lain sebagainya berjam-jam, sementara pegang Al-Quran baru 5 menit pegang Quran sudah bosan. Coba kita ingat hadis yang saya baca di awal tadi. Kita khawatir Allah tidak menginginkan surga untuk kita. Ya, kita khawatir justru Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita nerakanya. Ini yang harus selalu kita evaluasi diri. Ya, dan Nabi SAW pernah diadui oleh para sahabatnya. Ya, ketika mereka hadir di majelis Rasulullah, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan mereka. Tetapi ketika mereka pulang sejenak bertemu dengan istri dan anak-anak mereka di rumah, lupa semua apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Kemudian mereka berkata, kita ini orang munafik. Perhatikan saudara-saudaraku, bagaimana cepatnya perubahan hati manusia. Mereka hidup di zaman Rasulullah.
gurunya mereka Nabi Muhammad SAW, yang memberikan wasiat, nasihat kepada mereka manusia yang paling terbaik. Tetangga-tetangga mereka orang-orang soleh. Ya, tetangga mereka bukan wanita-wanita yang membuka aurat. Ya, tidak ada tetangga-tetangga mereka yang terdengar musik ke rumah tetangga sebelahnya, tidak ada. Mereka hidup bersama orang-orang yang soleh. Tetapi sejenak mereka jauh dari majelisnya Nabi SAW, mereka lupa semuanya. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW dan mereka berkata, ya Rasulullah, ketika di hadapan engkau begini dan begini ya Rasulullah, tetapi ketika kami menjauh sebentar dari engkau ya Rasulullah, lupa semua apa yang kau ingatkan kami, ya orang munafik. Apa kata Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, ya Handalah, Ruwaidan. Wahai Handalah, iman itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit. Perubahan hati dari sesuatu yang baik kepada yang lebih baik itu membutuhkan pengorbanan yang besar, membutuhkan usaha. Tetapi perubahan hati dari baik menuju kepada kejelekan itu waktunya itu sangat singkat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan kaqat'il laili mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi bihi kafir. Segeralah kalian beramal, kata Rasulullah SAW, sebelum datang potongan malam yang sangat gelap gulita, fitnah melanda muslimin. Iya, ketika terjadi fitnah tersebut, kata Rasulullah, seseorang yang di pagi harinya dia beriman, di sore harinya dia telah jatuh kepada kekufuran. Tidak sampai 24 jam. Ya, hanya hitungan beberapa jam perubahan hati dari keimanan menuju kepada kekufuran. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, hati manusia itu bagaikan anak kecil. Anak kecil, ya, dalam satu waktu dia nangis, tiba-tiba dia tertawa. Kan begitu anak kecil kan? Ya, untuk ya dia minta jajan, minta permen, ya, kantung kasih permen, ketawa ya. Antum ambil permennya, nangis lagi. Begitulah perubahan hati manusia, begitu cepat berubah. Apalagi antum tinggal di lingkungan kota besar seperti ini. Ya, di mana-mana antum melihat wanita membuka aurat, di mana-mana kita melihat dosa, di mana-mana kita mendengar maksiat. Tetapi kita tidak ada usaha bagaimana hati kita bisa selalu terjaga. Tidak pernah terfikir, kenapa saya futur? Kenapa saya malas untuk beribadah? Kenapa saya malas untuk berbuat kebajikan? Kenapa ketika diajak maksiat atau perbuatan sia-sia, kenapa saya begitu semangat? Yang harus kita renungi para hadirin dan hadirat, itu hendaknya selalu menjadi sesuatu di hadapan mata kita. Karena kematian terkadang bisa datang tiba-tiba. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sedang berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian Umar bin Khattab mengajukan soal tentang sebuah fitnah yang diceritakan oleh Nabi SAW, yang fitnah itu bagaikan ombak lautan yang sangat deras. Kemudian ada sebagian sahabat mengatakan fitnah ini, ada yang mengatakan sebagian fitnah ini. Kemudian kata Umar bin Khattab, bukan itu yang aku maksudkan. Kemudian kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan kal maujil bahr. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah fitnah. Fitnah itu bagaikan lautan, ya, ombak lautan yang sangat deras. Fitnah apa kira-kira? Ternyata fitnah yang itu akan bisa menghancurkan kehidupan seorang manusia,
adalah fitnah pada qalbunya, fitnah pada hatinya, fitnah yang hari ini kita tidak pernah peduli dengannya. Rasulullah mengatakan tu'radul fitani 'anil qulub kahadil 'asir 'udan 'udan. Fitnah itu akan datang kepada hati seorang manusia, itu bagaikan anyaman tikar sedikit demi sedikit. Ketika dia berbuat satu fitnah, kemudian Allah akan nitik satu noda hitam dalam kalbunya. Ketika dia berbuat dua maksiat, Allah akan titik dua noda hitam dalam kalbunya. Dan ketika dia berbuat satu dosa, dia berbuat dua dosa, akan terbuka peluang dosa-dosa yang lainnya. Sehingga hatinya sudah menjadi gelap gulita. Kata Rasulullah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia tidak mengerti mana perkara yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari sesuatu perkara yang munkar. Hati-hati dari hati-hati yang seperti ini. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minal anhar, wa inna minha lama yushakkiku fa yakhruju minal ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Ketika hati mereka tidak pernah mereka gubris, tidak pernah mereka urus, tidak pernah mereka berpikir bagaimana untuk membersihkan dirinya dari dosa dan maksiat, kemudian hati tersebut menjadi keras, kata Allah, bahkan lebih keras daripada batu. Kerasnya batu bisa mengeluarkan air. Kerasnya batu bisa hancur lebur karena takut kepada Allah. Tetapi ketika keras hati ini, dia tidak mengenal lagi tentang mana yang ma'ruf dan mana perkara yang munkar. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh seseorang. Beliau tinggal di Jakarta. Dia punya seorang teman atau saudara yang mana saudaranya sudah berumur 50-an tahun. Dia KTP-nya muslimah. Semenjak umurnya 20-an tahun dia tidak pernah lagi sholat. Kemudian dia tidak memakai hijab. Dan dokter memvonis penyakitnya itu tidak akan lama lagi dia tinggal di dunia ini. Sudah kena kanker stadium 4. Kira-kira secara logikanya, untuk kondisi manusia yang sudah seperti ini, sudah tidak ada harapan. Dokter sudah tangani, tidak ada pengobatan lagi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa kira-kira yang kita buat? Bertobat. Kan gitu. Kita bertobat, kita beristighfar, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak menangis dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mulai untuk sholat. Tetapi subhanallah, ketika dibisikkan la ilaha illallah, ketika disebutkan nama Allah, dia benci, marah dia. Marah, subhanallah. Panas dia mendengar kalimat suci, kalimat Allah. Panas diingatkan tentang keagungan Allah, apalagi mau sholat. Orang-orang seperti ini, ketika dia masih muda, ketika dia masih berumur 20 tahun, nanti kalau saya 30 tahun saya mau bertaubat. Nanti kalau saya seandainya sudah berumur 40 tahun saya mau bertobat. Nanti kalau seandainya sudah berumur 50 tahun saya mulai bertobat. Nanti kalau seandainya saya sudah punya cucu saya mau bertobat. Tetapi seperti yang Rasulullah telah sampaikan dalam hadisnya, hatinya sudah gelap, sudah penuh dengan kezaliman, dosa dan maksiat, sehingga disitulah keputusasaannya. Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, saya ingatkan diri saya dan antum semuanya, salah satu senjata syaitan adalah menanti-nantikan amalan. Jangan pernah untuk berpikir nanti selesai pandemi saya akan fokus lagi, nanti selesai pandemi saya akan fokus lagi dengan baca Quran dan semisal. Ini semuanya adalah omong kosong. Dan sementara hati kita terus lalai. Ketika hati kita tidak pernah diisikan nutrisi ilmu Quran dan Sunnah, maka akan rentan untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Silakan seseorang mengatur bisnisnya, silakan.
Silahkan dia mengatur perdagangannya di masa pandemi yang seperti ini. Namun kita harus sadar, apa yang kita kumpulkan itu ada masa yang akan kita tinggalkan. Ya, akan kita tinggalkan. Tetapi yang akan menemani kita dalam kubur kita adalah hati kita ini. Jadi kalau seandainya antum memikirkan bagaimana dagangan yang harus laku di masa pandemi seperti ini, ya dengan waktu 3 jam, maka hati seharusnya harus 2 kali lipat atau bahkan lebih. Tapi kalau seandainya nggak pernah lagi memikirkan, hati sudah futur seperti itu, ya jangan sampai terjadi seperti apa yang saya sebutkan tadi. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah, pencatat wahyu Nabi SAW, pencatat wahyu. Ini bukan tugas yang ringan, ini tugas yang besar. Ya, kemudian laki-laki ini murtad dari agamanya. Jadi nggak ada jaminan saya jamaah rutin pengajian ukhuwah, saya sudah bertemu dengan sekian para asatidzah, saya sudah ketemu sekian para masyayikh, saya sudah tamat sekian kitab, saya akan selamat. Nggak ada jaminan. Ini pencatat wahyu, pencatat wahyunya Rasulullah SAW. Tetapi na'udzubillah, laki-laki ini mencela Rasulullah di masa hidupnya sebelum dia mati. Jadi nggak ada jaminan para hadirin dan hadirat. Oleh karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, istirahatnya seorang muslim ketika dia mampu mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia mati. Iya, dalam riwayat yang lain ternukilkan dari Imam Ahmad, istirahatnya seorang muslim ketika kakinya sudah melangkah menuju surga. Di situ istirahatnya kita. Nah, sebelum ada jaminan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada waktu untuk kita beristirahat. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang yang telah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Sumpahnya iblis untuk menyesatkan kita semua dari jalan Allah. Laqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari samping kiri, samping kanan, depan dan belakang. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur kepada engkau. Ya, maksudnya kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan lebih banyak mengikuti jalannya syaitan dibandingkan dengan jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah bersumpah di hadapan Allah. Ini jangan dibuat main-main. Ini jangan disepelekan. Ya, kalau seandainya kita begitu ketat menjaga agar virus corona tidak masuk ke dalam badan kita, supaya kita bisa sehat, supaya kita tidak sakit, maka bisikan iblis itu tidak bisa hanya sekedar pakai masker. Bisikan iblis tidak mempan dengan social distancing. Ya, virusnya iblis tidak mempan dengan kita tinggal di rumah. Dia akan datang kepada kita dari segala sisinya, akan datang dengan segala cara dan jalan agar bagaimana kita berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tetapi subhanallah, kadang manusia memang tidak kapok-kapok. Itu memang sudah menjadi sifatnya manusia. Ya, apa maksudnya tidak kapok-kapok? Syaitan itu dia memiliki 2 senjata. Satu senjatanya bernama was-was, yang satu senjatanya bernama khannas. Apa itu was-was? Ketika dia mengajak kita berbuat dosa, dia datang ke dalam kolbu kita. Dia hias-hiasi yang di benak dan di kolbu kita bagaimana indahnya maksiat tersebut, bagaimana lezatnya dosa tersebut, sehingga semaksimal mungkin seseorang akan berusaha untuk bisa dia berbuat maksiat, apakah itu zina, apakah itu mencuri, apapun namanya. Kan seperti itu. Tetapi ketika kita sudah melakukannya, iblis punya senjata khannas. Apa itu khannas? Kabur dia, lari.
Disitulah kita menyesal. Pernah nggak mengalaminya? Aduh, kenapa saya begini? Kenapa saya perempuan seperti ini baru ditepuk jidatnya? Pernah nggak? Pernah ya? Sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Kita baru saja 3 hari yang lalu dikibulin sama iblis. Kita nyesal ketika kita mengikuti arahannya, godaannya. 3 hari setelahnya buat lagi dengan dosa yang sama. Ya, nyesal lagi. Kemudian seminggu lagi dia datang lagi dengan senjata yang sama, nyesal lagi. Nah, kalau seandainya ini terus menerus, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita khawatir kita akan menjadi audiennya iblis di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di saf yang paling terdepan ketika iblis diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyampaikan ceramah di hadapan penghuni neraka. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ini sebenarnya kan Allah sudah begitu sayang sama kita. Allah bongkar semuanya. Allah jelaskan dengan terang menerang bagaimana godaannya iblis, bagaimana kita rasakan sendiri, dan bagaimana Allah membongkar teks khutbah yang akan disampaikan oleh iblis nanti kelak di hari kiamat. Pernah dengar tak teks khutbahnya iblis di dalam neraka? Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Pernah ya? Baik. Allah mengatakan, Inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Perhatikan baik-baik. Iya. Ketika syaitan, ya, atau ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk dalam neraka. Kemudian Allah memberikan mimbar kepada iblis, kemudian iblis menyampaikan ceramahnya. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak. Wa'adtukum fa'akhlaftukum, dan aku juga telah berjanji kepada kalian dan aku selisih janji tersebut. Ya, di dunia kita sudah paham, ngerti bagaimana senjata iblis, waswas dan khannas, tapi nggak pernah kapok-kapok, jatuh dari lubang yang sama. Ya, tetapi kalau penyesalannya ini adalah penyesalan hanya sesaat, ya, kita khawatir kita akan termasuk orang yang mendengar khutbah iblis dalam nerakanya Allah. Wa'adtukum fa'akhlaftukum, aku juga telah berjanji kepada kalian di dunia, tetapi aku menyelisih janjiku kepada kalian. Wa ma kana li alaikum min sultan, tidak ada sama sekali kekuatan aku kepada kalian. Kalau kalian mengikuti langkahku, kalian nggak mati, kalian nggak mudarat, kalian nggak celaka, kalian nggak binasa. Aku cuma mengajak saja. Tiba-tiba kalian ikut. Ya, padahal Allah telah ingatkan kalian jangan mengikuti langkahku. Allah telah membongkar semua rahasia bagaimana aku menggoda kalian, tapi kalian tetap mengikuti langkahku. Maka kata iblis, fala talumuni wa lumu anfusakum, jangan salahkan diriku, salahkan diri kalian sendiri. Ini loh musuh yang besar yang kita punya. Dia menyerang apa? Dia nggak menyerang paru-paru kita, dia nggak menyerang jantung kita, dia nggak menyerang kesehatan kita. Yang dia serang apa? Qalbu kita. Apa kata Rasulullah? Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa yal qalbu. Ketahuilah bahwasanya pada hati seorang manusia ada segumpal daging. Yang baik segumpal daging akan baik seluruh anggota tubuhnya, tapi jelek segumpal daging akan jelek seluruh anggota tubuhnya. Jadi itu yang didatangi oleh syaitan. Jadi ketika hati kita sudah dikuasai, maka mata ini akan melihat yang diharamkan oleh Allah.
Ketika hati kita sudah dikuasai, mulut ini akan berucap apa yang diharapkan oleh Allah. Ketika hati kita sudah dikuasai, telinga ini akan mendengarkan apa yang diharapkan oleh Allah. Ketika hati kita sudah dikuasai, tangan ini akan bergerak melakukan apa yang diharapkan oleh Allah. Masih mau futur? Hah? Masih pikir ini futur dulu sampai selesai pandemi? Hah? Masalahnya kita nggak bisa membuat perjanjian dengan iblis. Jangan goda saya. Jadi perjuangan berat, saudara-saudara kaum muslimin. Namun yakinlah ketika hati kita kuat, ketika hati kita selalu dekat dengan Allah, maka sebesar apapun ujian, cobaan yang sedang kita alami, itu akan menjadi ringan sekali. Ya. Parah-parahnya masa pandemi ekonomi hari ini yang melanda dunia global. Pernah nggak antum di rumah nggak ada makanan yang untuk makan? Pernah? Nggak pernah ya? Tetap makan sehari 3 kali. Bahkan kolesterolnya juga tetap naik di masa pandemi kan? Hah? Bahkan badan, saya lihat ya banyak teman-teman masa pandemi badannya masya Allah makin subur, termasuk saya. Ya, gak ada kekurangan sebenarnya dari sisi ekonomi. Tetapi Nabi kita SAW, ya ini tidak ada masa pandeminya dialami oleh Rasulullah, nggak ada. Di rumah beliau berhari-hari tidak ada sesuatu yang beliau makan kecuali kurma dan air putih saja. Pernah suatu hari, suatu malam Nabi SAW keluar dari rumah beliau. Untuk apa beliau keluar? Karena perut beliau sudah sangat lapar, beliau sudah tidak tahan. Ternyata di jalan beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Dan keduanya keluar sama persis seperti apa yang membuat Rasulullah keluar dari rumahnya. Kedua-duanya juga lapar. Akhirnya mereka mendatangi rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, begini kondisi Nabi kita. Padahal ada pandemi corona pada waktu itu. Tetapi apa kata Nabi SAW? Ketika Aisyah radhiyallahu taala menegur beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosanya ya Rasulullah? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Ya, kaki beliau bengkak karena banyaknya ruku dan sujud. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh diriku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Sementara kita omset mungkin berkurang cuma sekian persen, tapi masih bisa makan. Ya, atau mungkin kita di PHK dari tempat kita bekerja, tapi masih punya tabungan untuk kita bisa makan. Tapi sudah mulai bersuudzon kepada Allah, sudah mulai menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun kita menjauhkan diri dari Allah, Allah gak butuh sama kita. Itu harus untuk paham. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah ketika kita jauh dari Allah, tapi kita akan memberikan mudor untuk diri kita sendiri, yang mana syaitan akan berhasil menguasai kita. Ya, jadi hal pertama yang harus kita perhatikan di masa pandemi corona ini, dengan segala ujian, cobaan apapun yang terjadi, ya tetap hati itu harus selalu diberikan nutrisi. Kalau memang tidak bisa hadir kajian setiap hari di masjid-masjid, alhamdulillah, ya dengan teknologi pada hari ini atau bisa dengar streaming kajian ustaz manapun di Indonesia ini. Ya, dan kita juga punya Quran di rumah kita, di HP kita, untuk menjaga hati agar selalu bisa ya khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mengobati futur di masa pandemi seperti ini, di antara obat yang paling terpenting, kita memahami tentang makna takdir itu sendiri. Dengan kita memahami makna takdir dengan benar, maka insya Allah itu akan memberikan ketenangan buat diri kita. Yang pertama harus kita ketahui, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka itu adalah kebaikan dan dibaliknya ada hikmah yang sangat besar. Ini harus kita fahami. Iya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, wa amma syarru laisa alaik. Adapun kejelekan ya Allah itu tidak kembali kepadamu. Ya, jadi takdir itu adalah sesuatu keputusan yang Allah tetapkan. Berarti itu merupakan sifat dari sifat Allah. Ketika itu kembali kepada sifat Allah, maka di dalamnya semuanya kebaikan, tidak ada sesuatu apapun yang tercela apabila itu kembali kepada sifat Allah. Tetapi maksud daripada beriman kepada takdir baik, beriman kepada takdir jelek, dampak yang kembali kepada kita. Jelas? Dampak yang kembali kepada kita. Bisa baik itu berdampak bagi kita, dan bisa jelek dampak bagi kita. Nah, bagaimana ketika dampak jelek itu terjadi bagi kita? Bagaimana sikap seorang muslim? Maka sikapnya dia akan menjadi benar ketika dia memahami takdir itu dengan benar. Bisa difahami di sini? Saya ulangi kembali, segala sesuatu yang datang dan ditetapkan oleh Allah, maka di balik itu ada hikmah yang sangat berharga. Ya, tidak ada kecuali kebaikan sesuatu yang datang dari Allah. Mafhum? Makanya para ulama mengatakan orang yang mereka beriman kepada mengingkari daripada iman kepada takdir, dia kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengakui akan kudrahnya Allah. Dia tidak mengakui akan kemampuan Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami sisi akidahnya? Ya. Nah, kemudian ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kedua yang harus kita fahami juga, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, kepada hamba-hambanya melebihi daripada kasih sayang seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Ya, lebih daripada kasih sayang siapapun daripada manusia. Ketika terjadi masa pandemi corona seperti ini, kita punya orang tua yang selalu membantu kita, selalu menafkahi kita, memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, sehingga luar biasa pengorbanan orang tua kita. Dan ketahuilah, pengorbanan seorang atau apa kasih sayang Allah kepada hambanya tidaklah bisa dibandingkan. Ya, seorang ibu tadi berbuat baik kepada anaknya. Suatu hari Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ada seorang ibu dan anak datang ke rumah Aisyah dalam keadaan dia perutnya sudah sangat lapar. Aisyah kebetulan di rumahnya hanya punya 2 butir kurma saja. Satu diberikan kepada si anak, satu diberikan kepada si ibu. Karena si anak tadi memang sangat lapar, sudah beberapa lama mungkin dia tidak makan, akhirnya dia mengunyah kurma tadi begitu cepatnya. Kemudian dia berkata, ibunya, wah ibu, aku belum kenyang. Itu kurmanya sudah di mulut ibunya, ditarik sama ibunya. Dia berikan untuk anaknya tadi, asal anaknya bisa selamat. Kemudian perihal ini diceritakan kepada Rasulullah oleh Aisyah. Terenyuh hati Aisyah melihat bagaimana kasih sayang ibu tadi kepada anaknya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tidak sebanding dengan kasih sayang ibu tadi kepada anaknya. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Apapun yang Allah putuskan kepada kita, apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, la takrul balaya al-waqi'ah, jangan kalian benci dengan musibah yang menimpa kalian, wan naqamatil haditha, dan begitu juga penyakit atau yang semisalnya yang mendatangi kalian. Fal rubba amrin takrahu fihi najatak, bisa saja sesuatu yang engkau benci, kata beliau rahimahullah, itu merupakan sebab keselamatan buat dirimu. Wal rubba amrin
tu'thiru fi 'atbak. Ya, dan sesuatu yang Anda pikir coba tidak ada corona, coba tidak ada ini, saya akan begini, omset saya akan begini, kerja saya masih begini, saya masih bisa begini dan begitu. Kata beliau, bisa saja itu merupakan sebab kehancuran buat dirimu. Ini harus kita pegang. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, sesuatu yang terkadang itu adalah sesuatu yang kalian benci, terkadang itu baik buat kalian. Tetapi sesuatu yang terkadang itu adalah sesuatu yang kalian cintai, tetapi kadang itu jelek buat kalian, dan Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Ini kalimat para hadirin dan hadirat akan bisa diresapi, difahami dan diyakini oleh seseorang ketika hatinya bersih tadi. Jadi ada sisi keterkaitan kebersihan, kesucian hati dengan iman kepada takdir. Tapi kalau seandainya seseorang hatinya tidak bersih, hatinya itu penuh dengan dosa dan penuh dengan maksiat, sebesar apapun kasih sayang Allah yang kita nampakkan, yang dia sendiri rasakan, itu dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Dia tidak pernah merasakan itu sebuah perkara yang besar yang Allah berikan kepadanya. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang hati sakit sama seperti orang yang fisiknya sakit. Orang yang sakit fisik, mulutnya pahit, ya, dan juga di antara sifat-sifat orang terkena corona kan tidak punya selera makan, kan seperti itu. Ya, dihidangkan makanan yang paling lezat di kota Tangerang ini, di BSD. Kira-kira sanggup nggak dia makan? Selezat apapun makanan, tawar, pahit, dia nggak merasakan lezatnya. Begitulah hati manusia ketika kering, ketika hati manusia jauh dari Allah, ketika hatinya sudah terbungkus dengan kezaliman, dosa dan maksiat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kita nampakkan, itu menjadi sesuatu yang tawar buat dirinya. Ya, jadi tetap pangkalnya mengobati futur, bersihkan hati. Ya. Kemudian di sini disebutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari Fudail ibnu Sahal. Kata beliau rahimahullah, inna fil ilal la ni'mah la yanbaghi lil aqil ayajhala. Ketahuilah terkadang dalam sebuah musibah itu ada nikmat buat engkau, maka tidak pantas buat orang yang berakal dia tidak memahami perkara seperti ini. Kenapa? Kenapa di balik musibah itu ada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Karena ketika Allah memberikan musibah kepada seorang hamba, tamhisul lidzunub, Allah menghapus dosanya, Allah menghilangkan maksiat, Allah menghilangkan catatan kejelekannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidaklah seseorang terkena duri di kakinya kecuali dengannya Allah mengampuni dosanya dan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya. Khayalkan bersama saya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menimbang amalan kita. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan amalan kebaikan seseorang itu lebih berat di sisi Allah, maka kehidupannya dalam bahagia dalam surga. Tapi kalau seandainya sebaliknya, amalan kejelekannya justru lebih banyak, maka tempatnya lah neraka. Kalau seandainya dulu ada musibah yang menimpa seseorang dan dia bersabar, yang dengannya Allah mengampuni dosanya, ya, terpaut sedikit saja misalkan, sedikit saja terpaut antara catatan amalan kejelekannya dengan kebaikannya, sedikit saja banyak kejelekan. Kalau seandainya ada satu dosa yang dihapus oleh Allah, maka dia akan selamat. Disitulah kita akan merasakan kenikmatan bagaimana besarnya musibah yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi sebab pengampunan dosa. Jelas? Walaupun mungkin agak hari ini kita bisa memahaminya, bisa kita pahami nanti bulan depan, bisa tahun depan, atau bisa ketika kita nanti sudah meninggal. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah,
wa tu'arridu li thawabis sabr. Ya, dengannya akan ada peluang untuk dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang bersabar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, tidak ada batasan pahala bagi orang-orang yang mereka bersabar. Sekaranglah kita akan mendapatkan pahala ini. Sekaranglah kita berusaha untuk menggali sebanyak mungkin pahala dari bab sabar. Tapi kalau seandainya kondisi seperti ini kita terus berkeluh kesah, kondisi seperti ini kita selalu suudzon sama Allah, kondisi seperti ini kita semakin menjauhkan diri kita kepada Allah, ketahuilah menjauhnya kita dari Allah jauh lebih berbahaya dari musibah yang sedang kita alami hari ini. Ini harus kita pahami. Dan terkadang para hadirin dan hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah, ketika Allah memberikan ujian kepada seseorang, Allah ingin mengganti yang lebih baik dari apa yang telah Allah ambil. Ya, suatu hari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha hendak hijrah ke kota Madinah. Tiba-tiba ketika beliau hendak keluar dari kota Mekah di daerah Tanim, ya, dihadang oleh keluarganya Abu Salamah. Dihadang oleh keluarganya Ummu Salamah. Ya, ini perempuan adalah milik kabilah kami. Engkau tidak boleh mengambil, tidak boleh mengeluarkan istrimu dari kota ini. Diambil. Nah, anaknya Abu Salamah dan Ummu Salamah, Salamah, ya, itu diambil oleh kabilah si bapaknya. Jadi si ibu dipisah dari anak, si bapaknya disuruh berangkat ke kota Madinah selama 1 tahun. Ujian atau tidak? 1 tahun tidak ada khabar di mana suaminya, di mana anaknya. Ujian berat. Tetapi beliau bersabar, akan ada jalan keluar yang akan Allah berikan. Hingga tiba suatu saat beliau diberikan kebebasan, dikasih anaknya, kemudian silakan kau berangkat ke kota Madinah cari suami. Singkat cerita, beliau diantar oleh seorang laki-laki sampai ke kota Madinah dan bertemulah beliau dengan suami beliau, Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Setelah beberapa lama beliau berkumpul dengan istri, suami beliau dan anaknya, tiba-tiba terjadi perang Badar. Ya, ikutlah Abu Salamah dalam pasukan perang Badar. Kemudian ternyata beliau gugur di perang Badar tersebut. Ujian demi ujian, dia menghampiri Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Allah punya rencana besar di balik itu semuanya. Ya, dan Ummu Salamah pernah diajarkan oleh suami beliau semua doa yang pernah beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin yusabu bi musibatin thumma yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah ketika seorang hamba mendapatkan musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya, berikanlah pahala dari apa yang kau berikan musibah kepadaku, dan gantikanlah apa yang lebih baik dari apa yang telah kau ambil dariku. Illa, kecuali Allah akan berikan pahala kepadanya dan Allah akan, ya, menggantikan lebih baik dari apa yang Allah ambil. Inilah saatnya kita mengamalkan hadis ini. Ya, apa yang terjadi? Apa balasan yang Allah berikan? Apa yang Allah ganti kepada Ummu Salamah? Beliau dipersunting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjadikan beliau sebagai istri beliau. Abu Salamah laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik, laki-laki yang cinta kepada istrinya. Karena Ummu Salamah adalah wanita yang salehah. Tetapi ketika beliau bersabar dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala menggantikan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, akulah seorang wanita yang sudah tua.
Bagaimana mungkin engkau akan melamar aku? Dan aku sudah memiliki anak. Kata Nabi SAW, umurku sama dengan umurmu. Aku juga sudah tua. Dan anakmu akan menjadi anakku, kata Nabi SAW. Tetapi kata Rasulullah SAW, walakinnakum tastajilun. Kalian itu terlalu terburu-buru, kata Nabi SAW, tidak mau bersabar. Ini yang jadi masalah buat kita sekarang. Ini jangan salah. Tastajilun, terlalu terburu-buru. Setiap ada masalah yang diberikan oleh Allah, pinginnya langsung selesai. Pinginnya dalam bulan ini selesai. Pinginnya dalam bulan ini bisnisnya kembali besar. Ya, inilah yang harus kita tata hati kita, bab yang saya sebutkan tadi. Ketika kita menata hati kita, musibah yang Allah timpakan pada hari ini menjadi sesuatu yang kita syukuri. Dengannya Allah mengampuni dosa kita, dengannya Allah memberikan pahala sabar kepada kita, dengannya Allah mengingatkan orang-orang yang lalai hari ini dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Mungkin hari ini kita sudah lalai dengan pekerjaan kita, lalai dengan usaha kita, lalai dengan bisnis kita, lupa dengan kajian, lupa dengan Allah, lupa dengan kewajiban. Allah datangkan ini semuanya sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Allah katakan dalam ayatnya, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mendatangkan kepada kalian daripada ayat-ayat kami kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Allah tidak mengirim kepada kita malaikat untuk mengobok-obok dunia ini. Allah tidak datangkan malaikat untuk menghancurkan kehidupan manusia. Ya, kenapa? Kalau malaikat datang, wajar, ini makhluk Allah yang sangat besar, kita tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Kan seperti itu. Tetapi yang Allah datangkanlah sebuah virus yang tidak bisa terlihat dengan mata kepala kita, tetapi dia harus dilihat dengan alat-alat yang khusus, tetapi membuat bingung seluruh manusia di muka bumi ini. Bukan satu negara, seluruh negara di dunia dibuat bingung oleh makhluk yang kecil ini. Allah ingin menampakkan apa? Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Allah ingin mengingatkan kita, wahai manusia, sehebat apapun kalian, secerdas apapun kalian, sekaya apapun kalian, kalian adalah makhluk yang lemah. Kalian gak mampu berbuat apa-apa. Ingat dengan kematian, ingat dengan hari pembalasan, ingat ketika Allah akan menuntut dari apa yang telah Allah berikan pada hari ini. Ini seharusnya harus kita tanam pada diri kita. Bukan justru kita futur, bukan justru kita semakin jauh dari Allah. Para hadirin dan hadirat, virus yang sangat kecil, ya, negara seperti Amerika bingung, ya, negara seperti Uni Soviet bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Ini baru virus. Bagaimana ketika kita akan berhadapan dengan Allah, itu yang Allah ingatkan kepada kita sebenarnya. Nah, ketika Allah mengatakan limanil mulkul yawm lillahil wahidul qahar, siapa raja pada hari ini, kata Allah? Siapa? Kapan Allah mengatakan ucapan seperti ini? Ketika manusia dari semenjak pertama kali Allah ciptakan sampai akhir manusia yang ada di muka bumi ini akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Iya, para nabi, para rasul, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya akan datang. Datang manusia kepada mereka, wahai para nabi, mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan melakukan persidangan. Sebagian para ulama menyebutkan 50.000 tahun manusia menunggu di padang mahsyar. 50.000 tahun menunggu di padang mahsyar. Sementara hidup kita di dunia 60-70 tahun. Tidak ada orang yang dikatakan cerdas yang dia akan mengorbankan hidup 70 tahun ini, ya, kesenangan 70 tahun dia mengorbankan hidup selama-lamanya di akhirat. Ketika manusia dalam keadaan bingung, ya, datanglah mereka kepada nabi-nabi tersebut dan mereka berkata, saya dulu pernah memukul seseorang tanpa sengaja, kemudian dia meninggal. Saya gak berani mengangkat wajah saya kepada Allah.
Nabi Ibrahim berkata, saya telah melakukan tauriyah. Ya, ketika raja pada waktu itu bertanya siapa ini, dia mengatakan hadi ukhti, ini saudara saya. Ini nggak dosa, innamal mu'minuna ikhwah. Tapi ini dianggap sebuah dosa oleh Nabi Ibrahim yang beliau takut mengangkat wajahnya kepada Allah. Gak berani. Sepakat mereka berkata Allah murka pada hari ini. Ya, Allah belum pernah murka sebagaimana murkanya hari ini. Kira-kira kita di mana pada saat itu, saudara-saudara? Di mana? Nabi nggak berani mengangkat wajahnya. Kita di mana kira-kira pada waktu itu? Inilah yang Allah ingatkan di dunia ini. Allah datangkan ayatnya. Ada nggak rasa takut dari hamba-hamba kepada? Ya, bukan, justru saya tegaskan kembali, masa-masa seperti ini kita semakin jauh dari Allah. Justru masa-masa ini kita jadikan sebagai ladang pahala. Biarkan mungkin omset kita menurun, yang penting ya pahala kita semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, saudara-saudaraku, yu'ta yaumul qiyamah bi an'am ahli dunia. Akan didatangkan nanti yaumul qiyamah orang yang paling nikmatnya hidup di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ya fulan, hal marra 'alaika min ni'matin, ya fulan, apakah kau pernah merasakan nikmat yang kau hidup di dunia? Dengan sekejap Allah celupkan ke dalam neraka. Jadi dari semenjak Allah menciptakan manusia, tidak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan dia. Dicelupkan, asbagh, dalam hadis disebut asbagh, dicelupkan ke dalam neraka, kemudian langsung ditarik. Allah tanya, ya fulan, apakah kau pernah merasakan rumah megah, mobil mewah, uang yang banyak, istri yang cantik, apapun yang kau inginkan di dunia engkau dapatkan? Apakah pernah kau ingat? Dia mengatakan, wallahi aku lupa. Aku lupa dengan nikmat itu. Dengan sekejap Allah celupkan dalam neraka. Kemudian didatangkan laki-laki yang paling sengsaranya hidup di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih sengsara dibandingkan dia. Kemudian Allah celupkan sekejap dia dalam surga, sekejap, asbah, langsung ditarik. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya fulan, apakah kau pernah merasakan kesengsaraan kau hidup di dunia? Dalam keadaan dia orang yang paling sengsara yang hidup di dunia. Apa kata laki-laki ini? Tidak, ya Allah, tidak. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Sesempit apapun hidup kita hari ini, sesempit apapun, kalau seandainya kita mendapatkan kebahagiaan dalam surga Allah, kita lupa. Tapi senikmat apapun hidup kita di muka bumi ini sekarang, ya, namun dicelupkan sekejap oleh Allah dalam neraka, juga kita lupa. Ya, tidak lama para hadirin. Sampai kapan kita akan mengalami kesempitan ekonomi? Sampai kapan? Kalau seandainya kita mati malam ini, sudah sampai malam ini. Kalau kita matinya besok, ya sudah sampai besok. Ya, kalau matinya misalnya minggu depan, ya udah sampai minggu depan, selesai. Cuma yang jadi masalah apa? Yang 50.000 tahun di mauqif itu. Ya, yang kemudian apakah masuk surga ataukah masuk neraka? Ini yang harus selalu kita fikirkan dalam kehidupan kita. Jangan sedikit Allah memberikan ujian dan cobaan, kita sudah bersuudzon kepada Allah. Ketika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha diberikan rezeki oleh Allah seorang anak bayi, ya, tiba-tiba sakit anaknya, kemudian meninggal. Berat ya? Ini anak pertama, satu-satunya anak meninggal. Berat gak buat seorang laki-laki dan suami dan istri? Sangat berat. Ya, kemudian pulang suaminya. Suami bertanya, bagaimana Fula, bagaimana anak kita? Dia dalam sebaik-baik keadaan. Padahal sudah meninggal. Ya, nah kalau beda dengan istri kita di zaman sekarang ya. Anak sedikit kena pisau, waduh, bahaya kali, cepat pulang. Sepertinya mau mati sudah. Ini kondisinya sudah meninggal. Ya, bagaimana seorang sahabiah dia ya mencari momen-momen yang baik untuk dia menyampaikan kepada suaminya. Dia pulang, dia masak untuk suaminya selesai makanan.
kemudian dia berhias secantik mungkin. Ya, akhirnya malam itu Abu Sulaim mendatangi istrinya berhubungan badan. Ya, kemudian selesai semuanya, makan sudah, ya kebutuhan biologis juga sudah dilayani oleh suami istrinya. Kemudian dikatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kalau seandainya ada seseorang meminjamkan sesuatu kepada kita dengan sebuah pinjaman, kemudian dia meminta kembali pinjaman tersebut, kita berikan atau tidak? Ya sudah, kita berikan, toh kita cuma minjam. Kemudian kata Abu Sulaim, ketahuilah bahwasanya anak kita sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Siapa itu? Allah Rabbul Alamin. Nah, beginilah harus kita jalani kehidupan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Atau mungkin lebih realnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, antum dipinjemin mobil sama tetangga. Ya, mungkin dia berangkat haji. 1 bulan daripada dia nggak pakai mobil, dipakaikanlah untuk kita. Senang nggak kira-kira? Kebetulan kita lagi datang tamu, datang mertua dari kampung ini, dikasih mobil, masya Allah, kita sangat bersyukur. 2 hari sebelum dia pulang, dia telepon kita, Mas, ya saya akan pulang 2 hari lagi, tolong mobilnya disiapkan. Kira-kira kita yang masih akalnya sehat, kita balikin kan mobilnya? Balikin kan? Itu sehat kan? Bukan hanya sekadar dia balikin, dia bersihkan mobilnya, mungkin diganti olinya, pokoknya sebaik mungkin dia kembalikan mobil tersebut. Datang setelah 2 hari, dia berikan dengan lapang tanpa ada beban sedikit pun. Ini orang yang sehat, ya. Tetapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sesuatu dari kita, Allah titip kepada kita pekerjaan hari ini, Allah titip bisnis kepada kita hari ini, Allah titip rezekinya kepada kita hari ini, kemudian Allah ambil sebagiannya, itu pun ada hikmah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Allah ingin menyelamatkan kita, Allah ingin menggantikan lebih baik buat kita. Mungkin Allah ingin meringankan beban kita nanti di yaumul qiyamah. Kenapa kita mengeluh? Bukankah pemberian Allah, titipan Allah lebih berat untuk Allah ambil dibandingkan apa? Tetangga yang meminjamkan mobil. Ini yang harus kita pasang dalam benak-benak kita di masa pandemi seperti ini. Ingat, kita lahir di muka bumi ini, tidak ada satupun benang di badan kita, nggak ada. Gigi nggak ada, kita cuma bisa menangis. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita punya gigi. Iya, kita punya tenaga untuk bekerja. Kemudian kita punya pakaian, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya istri, kita punya anak-anak. Ini semua datang dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali itu pemberian dari Allah. Bukan milik kita, kita cuma dititip oleh Allah. Kemudian Allah ambil. Apakah kita harus berkeluh kesah kepada Allah? Ya, setiap kali kita bertemu si bapak yang pinjamkan mobil, masya Allah, saya luar biasa. Bapak pinjamkan mobil, selalu kita ucapkan terima kasih, terima kasih. Kita cerita sama orang tetangga, saya baik sekali dipinjamin mobil buat saya. Tetapi kenapa Allah Rabbul Alamin yang memberikan rezeki kepada kita siang dan malam, diambil sedikit dari itu, kemudian kita menjauh dari Allah? Bukan kita orang yang sangat zalim, saudara-saudaraku? Tetapi bersama dengan itu Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan nafas untuk kita. Ya, coba ada seorang manusia, dia selalu berbuat baik kepada kita, kemudian kita khianati dia. Dia akan sumpah serapah kita. Dia akan cerita kepada semua orang, kurang ajar dia itu. Saya sudah berbuat baik sama dia, dia mengkhianati saya. Tapi Allah, malamnya kita berbuat dosa, malamnya kita berbuat maksiat, di pagi harinya Allah masih memberikan kita kehidupan, Allah masih memberikan kita rezeki, Allah masih memberikan kita kehidupan. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya malah buat dosa lagi, buat maksiat lagi. Besok Allah terbitkan juga matahari untuk kita, Allah berikan air untuk kita, Allah berikan kesehatan untuk kita. Ya, seharusnya nggak pantas bagi kita ada sesuatu apapun kebencian dalam hati kita kepada Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita jaga, saudara-saudara. Ya, banyak membaca masalah-masalah seperti ini, masa-masa seperti ini.
agar bagaimana hati kita bisa selalu yang berhusnudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Walaupun mungkin kita tak pernah mengucapkan dengan lisan kita, tapi Allah tahu apa yang ada di hati kita ini. Sikap jelek kita, husnudzon kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan perkara yang ketiga, dengan saya tutup pengajian di malam hari ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, di masa-masa pandemi seperti ini, seperti yang saya sebutkan, ya perut ini walaupun dia kecil, ya perut ini kecil, tapi kalau seandainya nggak masuk makanan itu biasanya bisa pitam kepala kita, atau pitamnya ngomong nggak enak, bawaannya marah-marahan dan seterusnya. Maka orang-orang yang punya kelapangan rezeki, orang-orang yang masih diberikan oleh Allah kemudahan, dia lihat tetangga kirinya, dia lihat tetangga kanannya, dia lihat tetangga depannya, dia lihat tetangga belakangnya. Jangan dia tinggalkan begitu saja saudara-saudaranya. Harus ada usaha bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang di tengah masa-masa yang seperti ini. Jangan semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dari syariatnya Allah, syariat Islam yang agung ini, ya, di dalam syariat Islam ada yang namanya zakat. Iya, zakat diberikan kepada fakir dan miskin supaya apa? Bisa menopang hidup mereka. Ya, dan juga zakat bisa diberikan kepada orang-orang yang diinginkan, ya, yang diinginkan hatinya agar supaya dia bisa selalu taat sama Allah. Kita lihat ada teman jamaah kajian gitu, semakin jauh dari Allah, mungkin dia memikirkan bisnisnya, memikirkan itunya dan dagangannya dan semisalnya. Tapi betul, nasihat hati penting, nasihat beriman kepada takdir juga penting. Tapi juga nasihat dalam sisi perbuatan, kita membantu memberikan beras lah misalnya, atau apa yang bisa dia makan di rumahnya, ini juga sesuatu yang penting. Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, kan diingatkan para sahabat, kuatkan hatinya untuk meninggalkan harta, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, berhijrah ke kota Madinah untuk menjaga agamanya. Kan seperti itu. Tapi Rasulullah tidak hanya berhenti dalam memberikan nutrisi hati. Rasulullah SAW ya mempersaudarakan setiap sahabat yang datang dari Mekah dengan sahabat yang datang dari Ansar, dipersaudarakan. Maksudnya apa? Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Disebut dalam cerita antara Abdurrahman bin Auf yang datang dari Mekah dengan Sa'ad bin Rabi yang ada di kota Madinah. Ya, kata Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, saya memiliki 2 petak tanah, silakan kau ambil 2 petak tanahku, mana yang kau ingin pilih silakan kau ambil, silakan kau bercocok tanam. Dan aku punya 2 orang istri, ya silakan engkau pilih mana istriku yang kau nikahkan, aku ceraikan dia, selesai masa iddah yang kau kawinkan. Ini kan masa-masa sempit kan? Masa-masa sempit buat sahabat yang datang dari Mekah, yang mereka tidak punya pekerjaan, yang mereka tidak punya bisnis, mereka tidak punya rumah, mungkin mereka juga tidak punya istri. Ada solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi ini juga penting. Yang perkara pertama, perkara yang kedua penting, perkara yang ketiga ini juga jangan diabaikan. Ada kepedulian dari teman-teman, orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki dan yang semisalnya, peduli dengan tetangganya. Harus ada gerakan sosial, membantu minimal tetangga-tetangga kita. Ya kasih beras, kasih telur, jangan kita menutup mata. Ya betul, memang hatinya perlu disentuh. Cuman pagi perut ini, kalau nggak makan pagi dari siang sampai malam nggak makan, itu semuanya kan jadi nggak semangat. Kan begitu. Nah beda dengan iman-imannya para sahabat Nabi. Nggak bisa kita katakan udah pokoknya hati kamu saja yang bersih, yang perut udah mikir sendiri nanti. Sahabat Nabi sudah siap, mati pun mereka siap untuk mempertahankan agama. Tapi kita hidup di zaman orang yang bisa sering ke masjid saja, itu sudah langka hari ini. Bisa difahami saudara-saudaraku, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman semuanya untuk selalu menjaga nutrisi qalbu, menjaga imun hati kita agar selalu berhusnudzon kepada Allah dan selalu dekat dengan Allah, karena itu merupakan kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan.
atau ditanyakan, silakan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam. Ya, Bapak Nur, ada yang ingin bertanya ke Muhammad Anan? Kalau yang sudah ditulis mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih atas ceramahnya. Anda mau bertanya, ini perkara mengenai teman dia ini sebenarnya suka ke masjid, dia juga berhijrah, tapi gara-gara semakin ada ketakutan, semakin kesini Ustaz, seperti rasa was-was, terus sholatnya berasa selalu dibisiki oleh syaitan, tidak khusyuk lagi, terus bacaan Al-Quran juga kurang. Nah, dari itu dia merasa kayak mulai, ya udah, nggak usah ngaji lagi di rumah aja, mulai berkurang. Tapi dia tetap percaya kalau itu salah Ustaz. Nah, apa yang Anda sebagai teman, apa yang bisa Anda kasih saran untuk dia supaya dia tidak tersesat lebih jauh lagi gitu? Makasih Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui ketika kita berhijrah, ya, atau lebih tepatnya untuk bisa istiqomah dengan perintah Allah, dengan larangan Allah, bukan berarti kita tidak akan mendapatkan ujian dan cobaan. Pasti seseorang itu akan diuji, seseorang itu akan dicoba. Ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka mereka akan mengucapkan kalimat keimanan begitu saja dalam keadaan mereka tidak dicoba dan tidak diuji? Tidak, mereka akan diuji, mereka akan dicoba, sebagaimana orang-orang sebelum mereka diuji dan dicoba dengan beraneka ragam ujian dan cobaan. Ya, oleh karena itu, di antara hal yang sangat membantu sekali agar kita bisa bersabar di tengah-tengah ujian dan cobaan ini juga adalah banyak membaca kisah para nabi dan kisah para rasul. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau dari kisah-kisah nabi dan rasul yang mudah-mudahan itu semakin mengokohkan engkau di atas agama Allah. Antum melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, beliau ketika sudah berumur 90-an tahun diberikan anak oleh Allah. Di tengah beliau mendapatkan kenikmatan yang sangat besar ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir. Ini ujian, cobaan. Ya, dan Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian tersebut. Dia tinggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah istri dan anakku di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan seperti ini. Allah yang jaga. Kemudian ketika umur Ibrahim falamma balagha ma'u sa'yu, ketika umur beliau itu sudah, umur Ismail sudah tumbuh dewasa, tiba-tiba Allah mendatangkan ujian lagi kepada Ibrahim untuk supaya anaknya disembelih. Dijalankan oleh Ibrahim, dijalankan. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat aku menyembelihmu. Bagaimana menurut engkau wahai anakku? Dijalankan oleh Allah. Dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Makanya Allah mengatakan inna hadza lahul bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat besar buat Ibrahim. Iya, antum sebagai seorang ayah, anak antum divonis sakit, membutuhkan dana misalnya 1 miliar. Antum punya rumah, punya tanah, siap nggak antum jual? Siap nggak? Antum siap dan siap untuk tinggal di rumah sewaan asal anak antum bisa berobat. Itu belum ada jaminan sembuh, tetapi setidaknya inilah harus kita korbankan. Ini menunjukkan kepada kita, apapun harta yang dimiliki oleh seorang bapak, harta yang paling berharga adalah seorang anak. Dan Allah memerintahkan Ibrahim
bukan untuk mengorbankan sesuatu yang lainnya, tetapi anak satu-satunya dikorbankan sebelum datangnya Ishak. Dan Allah dan Nabi Ibrahim buktikan cinta beliau kepada Allah. Apa syahidnya? Syahid yang ingin saya sampaikan, ya, ketika seseorang itu berhijrah, yang pertama kali yang harus dia tanamkan adalah keikhlasan. Kenapa terkadang kita merasakan futur? Kenapa terkadang kita menjauh dari A, dari B, dari C, dari D? Ketika ada ujian, adanya ketidakikhlasan kita dalam berhijrah. Siapapun dia, ya, siapapun dia, inilah yang harus kita kuatkan, keikhlasan tadi. Maka ketika seorang itu ikhlas, ketika dia menjalani perintah Allah, sebesar apapun ujian yang Allah datangkan kepadanya, apakah ujian yang datang dari Allah, ataukah ujian dari temannya, dari sahabatnya, dari lingkungannya, walaupun itu juga datang dari Allah, ini akan membuat dia bersabar. Karena nanti dia ketika berhijrah, dia dapatkan teman-teman, katanya orang-orang yang sudah kajian baik-baik, kok saya hutang sama dia kok nggak dibayar-bayar, terus kok dia begini, kok dia begini, kok dia begitu. Ini masalah atau tidak? Masalah. Dia selalu akan melihat personal orang. Ini adalah hal yang paling penting kalau harus kita ketahui, harus adanya keikhlasan. Kalau kita nggak ikhlas, akan nampak semua satu masjid nih, wah dia tuh suka gibah orang, yang sana tuh suka ini orang, wah nampak semua kekurangan tersebut. Tapi ketika kita ikhlas, kita nggak ada urusan dia begini, nggak ada urusan dengan dia begitu, nggak ada urusan si fulan begini. Yang jelas apa yang saya jalani adalah perintah Allah. Allah cinta, itu yang saya jalani. Walaupun dia tidak mengamalkannya, nggak ada urusan sama saya. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berhijrah, hijrah dari agama Majusi ke agama Nasrani. Ya, dia tinggalkan agama bapaknya, dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia berangkat ke Syam untuk mempelajari agama Nasrani. Apa yang terjadi? Ternyata beliau mendapatkan seorang pendeta, yang pendeta itu pencuri, maling. Dia menyuruh orang bersedekah, uangnya masuk kantong dia. Ujian kan? Ujian atau tidak? Dia tinggalkan orang tuanya loh. Dia seorang bapaknya, seorang saudagar kaya raya. Dia tinggalkan kampung halaman. Ternyata ketika dia berpindah agama, ini yang pertama yang dia dapatkan. Tapi keikhlasan dalam hatinya. Dia tidak melihat pendetanya ini. Ini pendeta adalah oknum. Agamanya adalah agama yang baik. Saya harus mencari ada orang yang baik dalam agama ini. Akhirnya dia didapatkan dengan seorang pendeta yang berjalan di atas agama Nasrani. Singkat cerita, pendeta yang terakhir yang dia datangi mengarahkan dia untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Bertemulah beliau dengan Rasulullah. Jadi teman-teman semuanya, siapapun kita, siapapun yang hadir di sini, bukan hanya kepada teman yang tadi ditanyakan, juga akan datang ujian dan cobaan itu akan menghampiri kita. Ketika tidak ada keikhlasan pada diri kita, kita akan meninggalkan keistiqomahan ini. Ini harus difahami. Yang kedua, kita harus paham teman-teman yang kita berkumpul di sini di majelis kajian, mereka bukan malaikat Jibril. Iya, bukan sudah ngaji salafi, udah jadi malaikat Jibril, jadi malaikat Mikail, jadi malaikat Ridwan. Enggak, tetap dia manusia yang banyak hawa nafsunya, yang banyak ininya, yang banyak itunya. Adapun malaikat la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka selalu akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat. Nah, kalau antum ingin mencari teman, sahabat, ya, yang dia tidak pernah berbuat dosa, bertemanlah dengan malaikat Jibril. Tapi mungkin sesuatu nggak mungkin. Maka teman-teman yang kita hadapi hari ini, ada teman-teman bisa saja dia pakai sendal kita nggak ada izin, bisa saja dia berhutang nggak bayar, bisa saja usaha berbisnis bareng, tiba-tiba dia nggak amanah, bisa saja. Makanya jangan terlalu ekspektasi yang terlalu tinggi dengan teman-teman yang berhijrah. Yang paling kita harus kedepankan adalah ajaran dari sunnah itu sendiri. Al-Quran dan sunnah, orang tidak mengamalkan, tidak ada urusan buat kita. Nah, adapun yang ditanya tadi sebenarnya dampak saja. Ya, dampak A, dampak B, dampak C, dampak D, sehingga muncullah alasan A, alasan B, alasan C. Tapi yang paling terpenting karena tidak adanya apa? Keikhlasan. Kita tidak menuduh, tapi ini sebagai pelajaran untuk kita sendiri semuanya. Tanamkan keikhlasan dalam kita berhijrah. Insya Allah kita akan menjadi
orang-orang yang kuat sebesar apapun ujian yang hampiri diri kita. Allahu Akbar. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.